Hai teman baik, apa kabarmu hari ini? Saya doakan semoga senantiasa diselimuti kebaikan. Suatu hari, saya mendapatkan email dari seorang sahabat. Dalam email tersebut, dia bercerita seperti ini. Tak terasa usiaku sudah mendekati 50 tahun. Sementara anak-anak masih duduk di bangku SMA dan SMP. Istriku adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Jika dilihat dari sisi ekonomi, kehidupan keluargaku sangatlah mapan. Keharmonisan keluarga terjaga dan anak-anak cukup baik sekolahnya. Tentulah bekerja di perusahaan seperti ini tidaklah cukup jika hanya mengandalkan gaji. Kuakui, semua bisa berjalan lancar saat ini karena ada sabetan lain yang dapat kunikmati dari posisi jabatanku sekarang ini. Semua ini tertata rapi, tak ada seorang pun yang tahu bahkan apa yang kulakukan hingga mencukupi keluargaku saat ini terkesan dipayungi oleh undang-undang, hingga aku pun lolos dari jeratan hukum. Sungguh nyaman kehidupan yang kurasakan. Tanpa perlu mengeluarkan keringat dan pemikiran yang banyak, aku sudah mendapatkan penghasilan yang besar. Hingga suatu kali, kenyamanan itu ada batasnya. Aku divonis oleh dokter menderita sakit jantung koroner dan sudah masuk pada perawatan intensif. Begitu mendengar kata-kata operasi, nyaliku langsung ciut. Aku tidak mau mati sekarang. Aku tidak mau dioperasi. Jabatan yang kupegang masih sangat baru. Aku masih sangat menikmati hasil dari jabatanku seperti sekarang ini. Sementara itu, istri saya tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dengan anak-anak. Lalu aku putuskan untuk tidak dioperasi. Biarlah penyakit ini sembuh dengan sendirinya, dengan menggunakan diet dan obat-obatan. Namun ternyata, pilihan itu tak dapat kulakukan dengan konsisten. Bersamaan dengan obat yang aku minum, rasa sakit itu pun hilang, setidaknya untuk sementara waktu. Hingga suatu kali, di sebuah mall, ketika sedang menikmati keceriaan bersama dengan keluarga, tiba-tiba aku merasa nyeri di dada. Aku mengeluarkan keringat dingin dan gelisah. Tidak berapa lama kemudian, aku merasa badanku ringan dan melayang-layang, seperti astronot di ruang angkasa. Diriku terbang dan melihat ke bawah. Dan alangkah kagetnya, ketika melihat tubuhku tergeletak di tengah-tengah mall, dikerumuni banyak orang. Kulihat istriku menjerit-jerit histeris, sementara anak-anakku juga tampak menangis. Beberapa petugas tampak menggotong tubuhku untuk dibawa ke rumah sakit. Di bagian luar gedung, tampak sebuah ambulans sudah siap. Aku berteriak-teriak memanggil mereka, tetapi tak seorang pun dari mereka mendengar teriakanku. Namun akhirnya, aku hanya bisa menangis, meninggalkan mereka, menuju suatu tempat yang aku sendiri tak tahu kemana. Teman baik, hidup ini indah dan juga penuh dengan misteri. Tak seorang pun tahu kapan akan kembali ke pangkuan Sang Halik. Itulah sebabnya, seperti yang dikatakan oleh orang bijak, hiduplah seolah-olah besok engkau akan mati. Di pihak lain, ada banyak manusia yang begitu tragis, menganggap bahwa hidup ini hanya sekali dan harus dinikmati. Ironisnya, mereka yang terlalu menggampangkan hidup, menganggap bahwa tak ada kehidupan lain setelah kematian. Ingatlah bahwa prinsip sederhana tetap berlaku pada kehidupan manusia, siapapun dia, yakni hukum tabur tuai. Apa yang ditabur selama hidup, itu pula yang akan dituai oleh keturunannya kelak. Sebagai contoh, orang tua yang semasa hidupnya terbiasa melakukan pelanggaran-melanggar moral seperti korupsi, manipulasi, dan lain-lain, pasti akan menuai apa yang diperbuatnya kelak. Jika ternyata yang bersangkutan tidak menuai apa
ada yang tersembunyi di hadapan Yang Maha Kuasa, mengingat kita adalah ciptaan dan berada di bawah otoritas Sang Maha Pencipta. George Bernard Shaw mengatakan, inilah sukacita sejati kehidupan, digunakan untuk maksud yang besar menurut Anda sendiri, menjadi kuasa alam daripada segenggam tanah liat, menggigil mementingkan diri sendiri, penuh penyakit dan gerutu, mengeluhkan bahwa dunia tak mau membuat Anda senang. Saya berpendapat bahwa kehidupan saya ini kepunyaan keseluruhan komunitas, dan selama saya masih hidup adalah suatu kehormatan bagi saya untuk berbuat sebisa saya baginya. Saya ingin sepenuhnya habis terpakai ketika mati kelak, sebab semakin keras saya bekerja, semakin saya hidup, semakin bersuka cita dalam kehidupan, karena kehidupan itu sendiri. Kehidupan bukanlah lilin, melainkan obor yang menyala, yang nyala apinya tergantung dari seberapa banyak saya berbuat untuk sesama. Bermuaranya kehidupan di sukacita ataupun duka cita tergantung dari pilihan kita untuk mengizinkannya masuk dalam setiap sendi kehidupan. Kesempatan hanya satu kali dan tidak akan terulang kembali. Ataupun duka cita tergantung dari pilihan kita untuk mengizinkannya masuk dalam setiap sendi kehidupan. Kesempatan hanya satu kali dan tidak akan terulang kembali. Kesempatan yang baik itu jarang terjadi dan langka. Namun, ketika kesempatan tersebut datang, pilihan yang tepat akan menginvestasikan masa depan yang lebih baik.